Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui menjadi tercengang oleh apa yang dia temukan di dalam tubuhnya. Ketika dia tidak sadarkan diri, teknik penguatan kuno telah mencapai siklus 180 siklus sirkulasi Qi. Saat ini, bagaimanapun, King Sui masih lemah dan belum pulih, jadi dia tidak bisa merasakan berapa banyak kekuatan yang dia peroleh. Dia masih tidak percaya bahwa dia telah melampaui 180 siklus sirkulasi Qi. Meskipun dia memiliki keyakinan bahwa dia pada akhirnya akan mencapai lapisan kelima dari teknik penguatan kuno, yang juga akan menjadi siklus ke-199 dari sirkulasi Qi. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat menembus siklus ke-180 dari sirkulasi Qi dengan begitu cepat. King Sui semakin bersemangat karena siklus ke-180 sirkulasi Qi ini adalah kunci yang bertindak sebagai jalur menuju gerbang puncak kelima lapisan teknik penguatan kuno. Namun, membuka gerbang akan menjadi keseluruhan cerita. Dia memang membuat persiapan dalam 6 bulan ini untuk membuka gerbang ini. Tapi dia sama sekali tidak siap untuk kejutan ini. Bagaimana klan Feng? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya King Sui, Chang Hai Mingyue, dan Huoyun Liuli yang tersisa di ruangan itu. Bahkan Mo Yayan tahu bagaimana membaca suasana hati dan menyelinap pergi tanpa disadari. 4 tetua tertinggi masih hidup. Chang Hai Mingyue menatap King Sui dengan aneh. Dia sudah mengira mereka masih hidup karena dia hanya menggunakan jarum perak untuk menundukkan gerakan mereka. Dia tidak berencana untuk melenyapkan seluruh klan. Dia ingin meninggalkan seuntai harapan sehingga mereka bisa hidup. Mereka sepertinya sama dengan klan Yan, di mana konflik internal muncul karena korupsi keluarga. Mereka datang menemuimu saat kamu masih tidak sadarkan diri. Chang Hai Mingyue berkata dengan lembut. King Sui tersenyum saat dia menatap para wanita. Seorang wanita bernama Feng Yu datang menemuimu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, ucap Huoyun Liuli terus menatap King Sui saat dia berbicara tentang Feng Yu. Dia adalah salah satu dari 3 wanita tercantik yang kamu temui di kediaman klan Feng sebelumnya. Dia cantik, kan? Ucap Huoyun Liuli menyipitkan mata pada King Sui. King Sui menjawab dengan acuh tak acuh kepada Liuli. Dia menyelipkan tangannya ke punggungnya dan menyentuh pantatnya yang duduk di tempat tidur. Dia meraihnya dengan telapak tangannya. Ah! Huoyun Liuli berseru, apa yang terjadi, Liuli? Chang Hai Mingyue tidak dapat melihat apa yang dilakukan King Sui, jadi dia menatap Huoyun Liuli dengan curiga saat wajahnya berubah sedikit merah. Aku baru saja mengingat sesuatu. Huoyun Liuli menjawab sambil menatap King Sui dengan jengkel. Namun, dia tidak menjauh dan membiarkan King Sui membelai pantatnya sesuka hatinya. Dia gemetar, seolah merasakan semut merayap di dalam dirinya. Sensasi kesemutan itu terasa nyaman namun tak tertahankan. Apa yang kamu ingat? Ucap Chang Hai Mingyue tersenyum. Dia melihat kemerahan yang tidak normal di pipi Liuli. Aku lupa mencuci muka hari ini. Tangan King Sui benar-benar terkubur di pantat Liuli yang lembut. Dia menikmati perasaan luar biasa yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia menyentuh, mencubit, meraih, membelai, menggosok. Apapun yang bisa dia pikirkan, dia meremasnya sampai ke isi hatinya. Huoyun Liuli dengan linglung berbicara dengan Chang Hai Mingyue karena dia tidak bisa fokus pada percakapan. Makanlah sesuatu dulu, jika tidak, makanan akan menjadi dingin. Ucap Chang Hai Mingyue membawakan semangkuk sup manis biji teratai yang telah dia siapkan untuk King Sui. Saat dia mendekatinya, dia melihat sekilas tangan King Sui yang terkubur di pantat Huoyun Liuli. Kakak, tolong beri dia makan. Aku akan mandi dulu, ucap Huoyun Liuli tersipu saat dia lari. King Sui menarik kembali tangan kanannya dengan canggung. Aku tidak percaya kamu masih memiliki mood meskipun kamu seperti ini, ucap Chang Hai Mingyue juga memerah saat dia memelototi King Sui.
Yah, kupikir aku tidak akan bisa melihat kalian berdua lagi. Aku tidak tahu bagaimana lagi aku harus mengungkapkan betapa aku merindukan kalian berdua. Jawab King Sui. Wajah King Sui menjadi lebih panas. Chang Hai Mingyue duduk dengan santai. Dia meletakkan sup di meja samping tempat tidur. Kemudian dia membungkuk ke King Sui dan menahannya di lehernya sehingga dia bisa meletakkan bantal di belakang punggungnya. Saat dia berdiri untuk mengatur bantal, King Sui memeluk pinggangnya dengan salah satu tangannya. Lukanya tidak seserius yang dipikirkan Chang Hai Mingyue. Dia bisa berjalan dan makan dengan tangannya sendiri, tapi sebaliknya, dia ingin menikmati kehangatan langka yang ditunjukkan oleh Chang Hai Mingyue. King Sui, kamu masih dalam pemulihan. Mo Yayan berkata kamu tidak bisa terlalu bahagia atau terlalu sedih, atau menjadi terlalu bersemangat. Tolong dengarkan aku dan biarkan aku pergi, ucap Chang Hai Mingyue dengan gugup. Aku sangat merindukanmu, King Sui berkata dengan lembut. Wajahnya terpampang di dadanya sementara Chang Hai Mingyue memegangi lehernya. Dia memiliki aroma anggrek yang memancar dari tubuhnya. King Sui memeluknya secara refleks ketika dia merasakan sensasi dari payudara lembutnya. Bukan karena perilaku tidak etis atau pikiran kotor di kepalanya, dia hanya ingin memeluknya secara naluriah. Chang Hai Mingyue sedikit menggigil. Dia memegang lehernya dengan lembut dan berkata, hentikan pikiran bodohmu, jika tidak, kamu tidak akan pernah menjadi lebih baik. King Sui merasa nyaman dan hangat menekan wajahnya di dada lembutnya. Karena dia hanya mengenakan lapisan tipis pakaian karena suhu yang hangat, King Sui bisa melihat bentuk dadanya serta putingnya yang gagah. Jadi dia secara naluriah maju dan menyusup puting melalui pakaiannya. Chang Hai Mingyue gemetar sesaat. Dia menjauh dari King Sui dengan tenang sementara wajahnya memerah. Dia memelototi King Sui sambil mengambil sup manis biji teratai panas dari meja, sambil berkata, dasar bajingan, cukup, berhenti melihat, habiskan sup ini dulu, atau kamu tidak akan memiliki energi untuk melanjutkan perilaku burukmu. King Sui hampir gila mendengar kata-kata itu. Dia akan merasa normal jika Huo Yun Liuli yang mengatakan hal itu. Namun, para wanita selalu bersama, jadi yang satu mungkin memengaruhi yang lain dan sebaliknya. Ini juga akan menjelaskan mengapa dia bisa mengatakan hal-hal itu secara tidak sadar karena pengaruh Huo Yun Liuli. Chang Hai Mingyue tampak lebih menawan dengan rona merah di wajahnya. Matanya yang membingungkan juga mencoba menghindari tatapan King Sui. King Sui dengan tenang meminum sup manis biji teratai yang disajikan oleh Chang Hai Mingyue. Yue, ya, tunggu saja, aku akan memberimu makan seperti ini juga di masa depan, oke? Ucap King Sui dengan nada serius. Chang Hai Mingyue menatap King Sui beberapa saat, lalu terus memberi makan sesendok sup terakhir ke mulutnya. Tentu saja aku akan menunggumu, jawab Chang Hai Mingyue tersenyum manis. Bisakah aku menjagamu selamanya? Chang Hai Mingyue jelas terkejut dengan pertanyaan itu. Dia menatap King Sui dengan tenang, meskipun dia panik sejenak. Kamu tahu, aku sangat menyukaimu, ucap King Sui menggosok kepalanya dengan konyol saat dia mengatakan itu. Ahahaha, Chang Hai Mingyue tertawa. Bagian mana dari diriku yang kamu suka? Ucap Chang Hai Mingyue tersenyum. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa senang bisa melihatmu. Aku ingin dekat denganmu, dan aku tidak ingin melihat kamu bersedih. Aku akan merindukanmu ketika aku tidak bisa sering bertemu denganmu. Terkadang aku merindukan saat-saat ketika kita melakukan banyak hal bersama. Aku ingin memberitahumu hal-hal baik dan berbagi segalanya denganmu. Aku suka melihat ekspresi bahagiamu. Ucap King Sui mencoba yang terbaik untuk menggambarkan perasaannya. Chang Hai Mingyue mendengarkan setiap kata yang diucapkan King Sui. Dia menunjukkan senyum memabukkan di wajahnya karena kata-kata yang sangat ingin dia dengar sepanjang hidupnya. Kata-kata itu terasa nyata, lebih nyata daripada pujian konvensional. Dan aku suka betapa cantiknya kamu. Kamu adalah jenis cantik yang sangat aku cintai. King Sui terkekeh. Berhati-hatilah untuk memulihkan lukamu. Sekarang bukan waktunya untuk omong kosong.
Kamu harus mempertahankan pola pikir yang tenang. Chang Hai Mingyue berdiri dan membelai kepala King Sui. Kemudian dia mengambil mangkuk kosong dan meninggalkan ruangan. King Sui masih linglung. Dia tersenyum saat melihatnya meninggalkan ruangan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang wanita bisa berubah begitu banyak, dari orang yang bersikap dingin menjadi wanita dengan hati yang penuh kasih. King Sui sendirian di ruangan itu. Dia memikirkan tentang insiden di klan Feng Residence. Itu membuatnya merasa sangat emosional setelah dia bergantung pada benang kehidupan dan kematian. Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan bisa menguasai teknik segel berdarah yang menggunakan umur pengguna untuk memberikan kerusakan yang luar biasa. Meskipun tekniknya sangat kuat, seseorang harus membuat pengorbanan besar untuk menggunakan kekuatannya. Jika aku tidak menggunakan teknik kehalusan menit, aku pasti sudah mati di sana, gumam King Sui. Seseorang akan dapat mengungkapkan kemampuan luar biasa mereka dalam keadaan tertentu. Setelah mengaktifkan siklus kultivasi Qi lainnya, King Sui akhirnya bangun dari tempat tidur. Luka di tubuhnya tidak seserius sebelumnya, tapi dia masih harus memakai perban tebal di sekitar dadanya. Tidak ada noda darah pada perbannya, yang berarti penggunaan obat yang sering telah menyembuhkan luka luarnya. King Sui perlahan membuka perbannya. Dia menyadari lukanya benar-benar telah sembuh. Namun, luka itu meninggalkan bekas luka yang tampak menyeramkan di dadanya. King Sui tahu bekas luka itu pada akhirnya akan memudar jika dia terus mengaktifkan teknik penguatan kuno. Dia sudah berpakaian dan siap untuk keluar. Kenapa kamu bangun? Huoyun Liuli dengan cepat berlari setelah dia melihat King Sui berpakaian rapi dan tidak di tempat tidurnya. Dia baru saja mandi dan datang untuk memeriksa King Sui. Tenanglah, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin buang air besar, ucap King Sui memaksakan senyum pada Liuli. Berbaringlah, ada cara lain untuk melakukan itu, kamu tahu, ucap Huoyun Liuli tersipu. Aku baik-baik saja, sungguh. Aku akan membuktikannya padamu sekarang, ucap King Sui tersenyum. Bagaimana kamu bermaksud untuk membuktikan itu? Huoyun Liuli bertanya dengan ragu. King Sui mengangkat Huoyun Liuli dalam pelukannya dan dengan lembut berbisik di telinganya. Mengapa kita tidak berbagi ranjang yang sama malam ini? Mati saja kau masih bisa memikirkan hal seperti itu saat kau dalam kondisi ini. Ucap Huoyun Liuli mendorong King Sui menjauh dan memelototinya. Kalau begitu bisakah aku berbaring sementara kamu membantuku dengan kebutuhanku? Tidak mungkin. Pergilah sendiri. Huoyun Liuli mendengus dengan marah tapi segera tertawa terbahak-bahak tak lama setelah itu. Langit dengan cepat menjadi gelap. Meskipun King Sui bertekad untuk kembali ke kediamannya sendiri, dia malah kembali ke kediaman Chang Wuya untuk bermalam di bawah permintaan semua orang. Malam ini adalah malam lain di mana semua orang berkumpul bersama. Setelah Huoyun Liuli membantu King Sui kembali ke kamar tidurnya, dia memberinya senyuman. Jika kamu ingin aku menemanimu malam ini, maka kamu harus membiarkan pintu tidak terkunci untukku. Suaranya tidak keras, tapi cukup keras untuk didengar oleh yang lain. King Sui terdiam sesaat. Dia tahu Huoyun Liuli melakukan ini dengan sengaja. Dia dengan malu-malu melirik Chang Hai Mingyue dan Mingyue Gelou dan menemukan bahwa keduanya diam-diam tersenyum. Malam itu, King Sui secara paksa dikirim kembali ke kamarnya untuk beristirahat setelah dia makan. Aku suka telanjang di malam hari, jadi jangan masuk. King Sui mengatakan ini untuk mencegah mereka memasuki kamarnya. Jika mereka masuk, mereka tidak akan dapat menemukannya. Sudah 1 minggu dia tidak memasuki alam spesialnya. Itu sekitar kurang lebih 7 bulan di alam spesialnya. King Sui merasa kasihan atas waktu yang hilang, tetapi dia sangat puas bahwa teknik penguatan kuno telah memasuki siklus ke-180. Dia segera mengunci pintu kamar tidurnya, dan suara penguncian bisa terdengar. Saudari, bajingan ini bahkan mengunci pintu. Mungkinkah dia takut kita akan memperkosanya saat dia lemah? Ucap Huoyun Liuli. Chang Hai Mingyue menatapnya tanpa berkata-kata.
King Sui segera memasuki alam Valet Jade Immortal. Setidaknya lukanya bisa sembuh lebih cepat di sini. Keindahan alam yang menantang surga terletak pada kenyataan bahwa waktu di alam Valet Jade Immortal mengikuti rasio waktu yang sama meskipun dengan skala yang berbeda dengan waktu di luar. Ini berarti bahwa King Sui tidak akan menua meskipun dia berada di dalam alam, atau alam akan kehilangan efeknya yang menantang surga. Jadi sebulan di dunia ini setara dengan 1 hari di luar, berlalunya waktu tidak relevan. Adapun ramuan obat, ikan, dan kura-kura di kolam, itu bisa jadi karena fakta bahwa mereka selalu berada di dalam alam, mereka tumbuh dan menua seolah-olah mereka akan berada di luar alam. Adapun burung api dan Raja Iblis Babi Ngepet, mereka seperti King Sui, mampu meningkatkan kekuatan mereka di alam Valet Jade Immortal. Jarang bagi King Sui untuk sebebas ini di alam. Dia berjalan-jalan, merasakan ki spiritual yang kaya dan terkonsentrasi di alam Valet Jade Immortal saat dia merasakan luka yang diderita di tubuhnya perlahan sembuh. Dia telah mengumpulkan 4 buah vermilion, tetapi dia tidak pernah menggunakannya bahkan sekalipun. Bahkan bunga plum putih bersalju itu telah mekar untuk kedua kalinya dan dapat segera dipetik. Bahan yang dikumpulkan sebelumnya telah digunakan untuk pembuatan anggur. Dia enggan meminumnya dan malah menyimpannya untuk nyonya istana Misty Hall. Daging emas 5.000 tahun Lingzi telah mengencang lebih dari sebelumnya dan tampak lebih berwarna keemasan. Ini membuat King Sui sangat bahagia. Dengan keberadaannya, dia tidak perlu khawatir lagi tentang tanaman obat dari spesies Lingzi. King Sui melihat bunga kehidupan kedua yang telah mekar sepenuhnya. Buah persik keabadian kedua juga telah membentuk-bentuknya. Namun, tampaknya membutuhkan waktu lebih lama sebelum matang. Tanaman obat lainnya masih tumbuh subur. Namun, yang tertua di antara kelompok itu hanya berusia sekitar 700 tahun. Jika tidak ada yang berubah, maka dalam waktu 2 tahun mereka akan menjadi herbal 1000 tahun. Kolam itu dipenuhi dengan banyak rumput air. King Sui menemukan bahwa terumbu karang di dasar kolam telah membesar lagi. Karang darah yang baru-baru ini tumbuh di atasnya sebenarnya kelas 1000. Untuk memulai di kelas 1000 tahun, titik awal mereka jauh terlalu tinggi dibandingkan dengan tanaman obat lainnya. Seseorang tidak boleh meremehkan 1000 tahun ini karena banyak tanaman obat tidak dapat melewati tahun ke-1000 mereka. Mereka bisa dipetik, layu secara alami atau dihancurkan oleh binatang buas. 1000 tahun untuk ramuan obat seperti alam siantian bagi seorang pembudidaya. King Sui juga menemukan bahwa ada 30 ikan tanduk emas sekarang. Barang-barang ini dapat didistribusikan kepada orang-orang dari klan King untuk membangun fondasi mereka dalam waktu 1 tahun. Dia berbalik untuk mengagumi pemandangan spektakuler itu. Bunga teratai duduk di tengah kolam. Itu adalah alasan mengapa seluruh kolam tampak hidup. Itu juga pertama kalinya King Sui menyaksikan teratai api yang sangat besar. Dia hanya bisa menghela nafas melihat pemandangan yang begitu indah. Tidak hanya indah tetapi juga mampu mempercepat pertumbuhan semua makhluk hidup di air sebesar 20%. Penyu emas masih hidup di kolam raksasa ini, tidak terbantahkan seperti biasanya. Ikan hitam benar-benar tidak dapat menembus pertahanannya dan bahkan ikan api tanduk emas mencoba menghindarinya selama periode waktu ini. Cukup banyak rempah-rempah dan buah-buahan harum telah terkumpul. Dia memiliki setumpuk daun perila dan time. Bahkan buah wangi yang paling sering digunakan masih terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak. King Sui melihat segalanya dan merasakan kedamaian di hatinya. Rumput ekor Phoenix kedua akan segera matang. Ini membuat King Sui sangat bahagia. Dia tidak pernah menyentuhnya karena dia takut gagal dalam ramuannya dan khawatir rumput ekor Phoenix tidak akan menumbuhkan yang baru. King Sui telah memutuskan berangkat ke Gunung Buah Bunga setelah kesembuhannya. Dia kemudian mengingat jagal berdarah dan bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Lalu dia mengingat bangkai Raja Iblis Tigon. Dia menginginkan kulit binatang yang rusak parah itu dan memutuskan untuk bertanya pada guru tua besok. King Sui melihat kantong sutra yang diberikan Feng Xiamo kepadanya.
Dia hampir melupakannya setelah dia melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Dia mengambil interspatial silk sachet yang telah dia lihat sebelumnya dan perlahan membukanya. Dia menjelajahinya dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa itu tidak terlalu besar. Hanya berukuran sekitar 8 meter kubik, dengan lebar, panjang dan tinggi 2 meter, barang-barang di dalamnya hanya menempati sekitar sepertiga dari ruangnya. Dia tidak benar-benar tahu karena sulit untuk benar-benar melihat dengan jelas apa yang ada di dalam silk sachet interspatial tersebut. King Sui berpikir sendiri bahwa ukuran koleksi Feng Xiaomou selama beberapa ratus tahun terakhir tidak terlalu mengesankan. Tetapi dia tidak terlalu keberatan setelah memikirkannya, lagi pula, itu kualitas daripada kuantitas. Dia menjangkau beberapa botol obat yang terlihat sangat familiar. Ada sekitar 10 botol dan dia mengeluarkan semuanya. Pil konsentrasi roh. Pil konsentrasi roh dengan efek 6 kali lipat. Orang tua ini cukup kaya. 10 botol pil konsentrasi roh dengan efek 6 kali lipat ini sangat berharga. 10 botol akan terdiri dari sekitar 1000 pil. Setiap pil bertahan selama sehari. Jika dia tidak makan, minum atau tidur, itu bisa bertahan sekitar 3 tahun. Tetapi tentu saja, istirahat yang cukup dibutuhkan di antaranya sehingga jumlah ini harus cukup untuk bertahan selama 5 tahun. 5 tahun budidaya intensif, 6 kali lipat efek. Itu setara dengan 30 tahun kultivasi intensif untuk orang biasa. Jadi 10 botol pil konsentrasi roh ini saja yang memiliki nilai yang cukup besar. King Sui mengeluarkan semua 10 botol pil konsentrasi roh dan membukanya satu persatu. Semuanya terisi penuh. Dia tersenyum dan menyisihkannya, lalu melanjutkan mengambil barang-barang dari interspatial silk sachet tersebut. Kali ini dia mengeluarkan sepotong kulit binatang yang terlipat rapi. Itu mengkilap dan setipis sayap jangkrik. Itu memancarkan gelombang ki spiritual yang kuat. Kulit binatang iblis dari tingkat martial Saint. King Sui yakin bahwa ini adalah kulit binatang iblis dari tingkat martial Saint. Ki spiritual dari tingkat puncak martial King bahkan tidak akan pernah mendekati ini. Dia sangat bingung, bagaimana Feng Xiaomou akan memiliki kulit binatang iblis tingkat martial Saint. Dia kemudian terus memikirkan untuk apa dia bisa menggunakan benda ini. Untuk menggambar jimat, atau untuk menempa baju besi. Dia membuka lipatan kulit binatang iblis yang terlipat rapi itu. Kulit binatang terlipat yang kecil dan ringan di tangannya sebenarnya lebarnya lebih dari 5 meter dan panjang setelah dibuka dan sangat tipis. King Sui memegang salah satu sudut kulit itu. Itu tidak hanya mengkilap tetapi juga sangat tangguh. Satu negara kekuatan yang dia gunakan bahkan tidak bisa merobeknya. Dia merasa bodoh setelah memikirkannya sebentar. Akan konyol jika kekuatan hanya sebuah negara bisa merobek kulit binatang iblis dari level martial Saint. Dia melakukannya di tempat pertama karena kulit binatang ini setipis sayap jangkrik. Tapi King Sui menghilangkan pikiran untuk menempa baju besi untuk dirinya sendiri dari ini setelah melihat materialnya. Jenis kulit binatang buas ini lebih cocok untuk wanita karena terlihat terlalu cantik. Dia harus menempa baju besi untuk beberapa wanita. King Sui berencana untuk menggunakan sedikit dari kulit binatang ini nanti. Dia juga harus menggambar beberapa jimat dengan kulit binatang iblis tingkat martial Saint ini dalam persiapan untuk perjalanannya menuju Gunung Buah Bunga jika dia membutuhkannya untuk penggunaan darurat. Jadi dia melipat sepotong kulit binatang iblis tingkat martial Saint ini lagi. Dia ingat bahwa Feng Xiaomou telah menyebutkan bahwa barang-barang di dalam sachet sutra interspatial ini jauh lebih kuat daripada barang-barang di dalam gudang klan Feng. Sepertinya dia tidak berbohong sama sekali. King Sui sudah puas hanya dengan pil konsentrasi roh dengan efek 6 kali lipat dari sebelumnya dan sepotong kulit binatang iblis tingkat martial Saint. Inti binatang iblis. Item berikutnya yang dia keluarkan adalah inti yang seukuran kepala manusia dan warnanya hijau. Ternyata itu adalah inti binatang iblis kurang lebih berusia 6000 tahun. Binatang iblis tingkat martial King hanya memiliki inti binatang iblis 4000 tahun.
King Sui mengalihkan pandangannya ke arah kulit binatang iblis tingkat martial Saint yang setipis sayap jangkrik. Dia punya firasat bahwa interspatial silk sachet ini menyimpan barang-barang binatang iblis tingkat martial Saint di dalamnya. Dia terus mengeluarkan itemnya. Beberapa toples darah binatang iblis, tendon binatang iblis, tulang binatang iblis. King Sui bisa merasakan gelombang ki spiritual yang memancar dari mereka. Dengan semua barang ini dibawa keluar, dia menemukan bahwa tidak banyak barang tersisa di interspatial silk sachet. Tetapi King Sui sudah berpikir bahwa semua ini adalah panen yang baik. Darah, tendon, dan tulang binatang iblis level martial Saint. Mereka bisa digunakan untuk menempa dan bisa digabungkan menjadi senjata dan armor untuk meningkatkan kekokohan, dan juga bisa langsung digunakan dalam menempa. Tulang kelas martial Saint adalah barang bagus. Itu bisa digunakan untuk menempa busur dan anak panah. Dia berpikir untuk menempa beberapa senjata jarak jauh untuk dirinya. Selain itu, dia memiliki tendon martial Saint. Dengan ini, King Sui berencana untuk mencoba tangannya untuk menempa beberapa busur dan anak panah. Masih ada beberapa barang yang tersisa di interspatial silk sachet, dan dia memutuskan untuk mengeluarkan semuanya. King Sui mengulurkan tangannya ke dalam sachet. Dia langsung kaget saat melihat apa yang telah dia tarik. Ketika King Sui melihat apa yang ada di tangannya, dia terkejut. Lukisan kecantikan. Gambar keindahan keempat. King Sui telah mempunyai 3 gambar keindahan wanita. King Sui tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa ada lukisan gambar kecantikan dalam sachet sutra interspatial Feng Xiamo. Lebih jauh, itu disimpan oleh Feng Xiamo sebagai harta karun. King Sui tidak tahu kapan orang lain mendapatkan lukisan gambar kecantikan itu, apakah mereka akan mendapatkan mimpi aneh seperti itu juga. King Sui hanya tahu bahwa siapapun yang mendapatkan lukisan gambar kecantikan, mereka akan memperlakukannya seperti harta karun. Bagaimanapun, tertulis bahwa wanita dalam gambar kecantikan itu semuanya adalah tubuh ilahi, harta karun. Meskipun tidak ada yang spesifik, mereka masih akan menghargainya meskipun dia terkejut dengan Feng Xiamo yang memiliki satu lukisan gambar kecantikan ini. Sejauh menghargainya, King Sui bisa mengerti mengapa. Hanya satu lukisan kecantikan ini yang dapat menyebabkan seseorang menjadi panik, bahkan hanya dengan melihat lukisan tersebut dapat meningkatkan energi roh dan pemahaman tentang konsep mistik. Lukisan kecantikan selalu dibuat dari jenis kulit binatang iblis tipis yang seperti sutra. King Sui bisa merasakan bahwa kulit binatang iblis setidaknya setingkat martial Saint. Ini karena kulit binatang iblis dari sebelumnya lebih rendah dari kulit binatang yang digunakan untuk potret kecantikan. King Sui bersemangat membuka lukisan keempat kecantikan ini dan saat dia perlahan membukanya, dia bisa merasakan kegembiraan yang luar biasa, meskipun dia tidak tahu mengapa. Meskipun wanita dalam lukisan kecantikan semuanya adalah harta, manfaatnya tidak diketahui, hanya satu tubuh ilahi yang sudah menyebabkan orang menjadi panik. Ketika King Sui memikirkan tentang 3 lukisan kecantikan lainnya, dia merasa sedikit putus asa. Ye Jianghe adalah salah satu wanita dari lukisan kecantikan, tapi dia telah menganggapnya guru sampai kapanpun. King Sui hanya bisa memikirkan bagaimana membalas kebaikan yang telah dia tunjukkan padanya. Dia tidak memiliki pemikiran yang tidak tepat tentangnya. Meski pria bejat, tapi ada batasannya. Semua orang, bahkan orang jahat, memiliki prinsip dan pantangan mereka sendiri. Nyonya Istana Misty Hall, ini adalah lukisan kecantikan King Sui yang pertama ditemukan. Dia juga telah menjadi bantuan yang luar biasa baginya. Dia ingin membalas kebaikan yang dia tunjukkan padanya. Di depannya, King Sui bisa merasakan perasaan tidak berdaya, tetapi King Sui tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuknya, karena latar belakangnya sangat misterius. Pedang Iblis Huang King. King Sui tidak tahu apa yang harus dirasakan terhadap wanita ini dari lukisan kecantikan kedua. Dia tidak tahu apakah karakter khusus dari menara pedang ini akan menjadi penghalang ketika dia melangkah ke menara pedang. Awalnya, King Sui berpikir bahwa dengan mendapatkan lukisan kecantikan, dia setidaknya akan mendapatkan bantuan besar dari para wanita di dalam lukisan.
King Sui berasumsi bahwa ini adalah salah satu manfaat dari lukisan kecantikan, tetapi pedang iblis Huang Qing membuat King Sui menjadi bingung. Mungkinkah setelah mendapatkan lukisan kecantikan, jika wanita di dalamnya tidak banyak membantu baginya, mereka akan menjadi penghalang besar? King Sui mulai hampa oleh pikirannya sendiri. Saat ini, dia hanya menghalangi rencananya untuk meratakan menara pedang. Ini adalah penghalang terbesar King Sui. Di masa lalu, dia memiliki konflik dengan menara pedang, hanya dengan menginjak-injak mereka maka dia bisa mencapai puncak di Green Cloud. Hanya, kemunculan tiba-tiba Huang Qing menyebabkan dia merasa tidak tenang. King Sui tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran ini, tetapi sepertinya dia telah menyadari sesuatu, Nyonya Istana Misty Hall. King Sui selalu merasa bahwa dia tidak dapat merasakan kekuatan aslinya, meskipun dia samar-samar merasakan bahwa dia memiliki kekuatan 3 negara. Namun setelah King Sui menerobos, rasanya ada selubung misterius yang menutupi dirinya. Perasaan samar yang dia miliki sebelumnya, menjadi lebih dari itu. Sebenarnya, yang paling membingungkan King Sui adalah Ye Jiange. Pada awalnya, King Sui tidak dapat melihat melalui kekuatannya, kemudian dia mengetahui bahwa dia adalah Xiantian kelas 4, namun, tidak ada sedikit perubahan selama beberapa tahun ke depan. Apa yang membuat King Sui menjadi bingung adalah kenyataan bahwa tidak mungkin baginya untuk tidak mengalami kemajuan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Dia memiliki niat untuk menyelidikinya ketika dia memiliki kesempatan. Adapun Huang Qing, King Sui tidak tahu, dalam pertukaran pertama mereka, jarak di antara mereka sangat besar, jadi dia tidak tahu tingkat kekuatan apa yang dia miliki, atau lebih akurat, dia tidak tahu tingkat kekuatannya yang tepat. Memegang dahinya, King Sui untuk sementara tidak ingin memikirkan hal-hal yang merepotkan ini. Pada saat ini, lukisan kecantikan telah dibuka dengan lembut. Perlahan, lukisan tipis seperti sutra kecantikan terbuka. King Sui terkejut lagi. Lukisan keempat wanita itu tampak berusia 20-an dan memiliki wajah yang benar-benar mempesona. Dia merasa seperti angin musim semi yang menyegarkan, sedikit lucu, namun memiliki tampilan gadis yang lembut. Matanya yang tajam memiliki pancaran yang jelas dan mulutnya yang mungil yang seksi memiliki sedikit senyuman. Rambut hitam berkilau menutupi bahunya, menambah pesonanya. Gaun seputih salju tidak bisa menyembunyikan sosok melengkung halusnya, betis putih lurusnya memiliki kilau yang menawan, dia memiliki sepasang kaki seperti batu giok, jari kakinya yang menawan tampak seperti pala. King Sui yang mengamati memiliki keinginan untuk bermain dengan mereka. Bahkan tanpa riasan, dia masih sangat luar biasa. Ini adalah wanita yang auranya mirip dengan teratai salju. Wenren Wusuang. Sebenarnya kecantikan mutlak itu, wanita pertama yang ditemui King Sui, dan juga yang paling cantik. Hanya saja, King Sui tidak mengharapkannya, meskipun King Sui tidak meragukan kecantikannya, itu hanya membuatnya sedikit terkejut, memikirkan kapan dia terpana saat bertemu Wenren Wusuang untuk pertama kalinya. Bahkan lebih jadi, ketika dia mendapatkan wawasan ketika dia mengetuk buku-buku jarinya. Dia mendapatkan wawasan tentang alkimia yang relevan. King Sui tidak bisa menahan perasaan bodoh, dia merasa bahwa wanita ini adalah yang paling tulus. Fakta bahwa dia telah memberinya bantuan yang luar biasa, adalah poin kuncinya. King Sui menutup lukisan kecantikan keempat di samping 3 lukisan kecantikan sebelumnya. Tiba-tiba melihat keempat lukisan kecantikan yang ditangguhkan, King Sui merasa seperti sedang dalam mimpi. Sudah lukisan keempat, yang lebih penting, King Sui telah bertemu dengan wanita di keempatnya. Ini membuat King Sui merasa itu aneh. Apa yang membuat King Sui menjadi depresi, adalah bahwa sampai sekarang, belum ada satupun dari mereka yang menjadi miliknya. Meskipun Wenren Wusuang berkata dia akan menikah dengannya, tetapi kematian Wenren Wugou menyebabkan kepribadiannya berubah drastis. Sekarang, King Sui hanya ingin menemukan cara baginya untuk pulih dari kesedihannya. King Sui bisa merasakan sakit kepala ketika memikirkan hal-hal ini. Setelah beberapa waktu, King Sui bermaksud untuk membawa Wenren Wusuang keluar,
Meskipun tidak di sisinya, setidaknya bersama Chang Hai Mingyue dan gadis-gadis lain, tiba-tiba dia berpikir tentang Su Qing, wanita dewasa yang lengket. King Sui bergetar kepalanya, mencoba untuk sementara melupakannya. Dia akan menghadapinya ketika situasinya tiba. Masih ada beberapa barang yang belum aku keluarkan. Setelah King Sui mengambil lukisan kecantikan itu, dia telah lupa bahwa itu adalah beberapa item lagi dan dia bergegas dan mengambil apa yang tampak seperti benda logam besar. Ini yang besar, perisai. King Sui melihat perisai ungu di depannya, berdiri di ketinggian 1 orang, 1 meter lebar, 1 inci tebal. Apa yang membuat King Sui terkejut adalah fluktuasi energi spiritual yang dipancarkannya. Ada juga udara mendominasi yang kuat. King Sui hanya membutuhkan beberapa saat untuk menyadari bahwa ini adalah objek yang luar biasa. Setelah mengeluarkannya, King Sui menjadi liar dengan kegembiraan. Hanya berat perisai ungu besar ini adalah 100.000 jin, hanya ketinggian seseorang. Lebar 1 meter, tebal 1 inci dari logam bisa mencapai berat mengerikan 100.000 jin. Jenis logam apa ini? Untuk berpikir bahwa itu bisa seberat ini. Meskipun tubuh King Sui saat ini lemah, dengan setengah hari istirahat, dia masih bisa mengambil 100.000 jin berat. Ini adalah hasil dari kemampuan pemulihan yang menakutkan dari King Sui. King Sui tahu bahwa ini adalah barang yang bagus. King Sui hanya mengambil perisai ungu dan meletakkannya ke tanah. Dia tidak menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk memeriksanya. Pada saat ini, King Sui memiliki perasaan yang luar biasa. Pikirannya dibersihkan dan dia merasa seolah-olah teknik penglihatan surgawi memiliki beberapa perubahan halus. Dia kemudian fokus pada perisai ungu sekali lagi. Perisai ilahi emas ungu, sebuah barang kuno yang hilang dari dunia 9 benua. Memiliki efek mistik. Efek, orang yang menggunakan perisai ilahi emas ungu akan memiliki dan meningkatkan 50% fisik kekuatan. Teknik yang melekat, armor ilahi, dapat bertahan dari 50% kerusakan lawan selama 1 jam. Segera, King Sui menyadari ada masalah. Mengapa Feng Xiaomo tidak menggunakan perisai ilahi emas ungu ini saat bertarung dengannya? King Sui merasa itu aneh. King Sui dengan curiga melihat ke benda itu lagi, mengingat bahwa dia belum melihat semuanya. Persyaratan penggunaan. King Sui akhirnya tahu mengapa Feng Xiaomo tidak menggunakannya. Kekuatan tubuh fisik harus mencapai kekuatan 1 negara, dan pengguna perisai ilahi itu akan mengalami penurunan kecepatan 50% tersegel. Disegel. King Sui melihat ke perisai ilahi, tidak tahu apakah akan senang atau sedih. Perisai ilahi ini sangat kuat, tetapi memiliki kelemahan yang fatal. Pengurangan kecepatan 50%, penurunan kecepatan setengah orang, siapa yang bisa menahannya? Selain itu, ada persyaratan kekuatan tubuh fisik minimal berada pada kekuatan 1 negara. Persyaratan ini sangat keras tetapi sebagian besar kultivator harus dapat mencapainya. King Sui sekarang tahu mengapa Feng Xiaomo tidak menggunakannya. Belum lagi memenuhi persyaratan kekuatan fisik 1 negara. King Sui sekarang merasa tertekan, perisai ilahi yang sangat bagus dan kuat. Sangat disayangkan bahwa atribut yang satu ini menyebabkan kebanyakan orang menolaknya. Bahkan jika itu lebih kuat, tidak akan ada yang ingin menggunakannya. Kecepatan adalah kekuatan, kecepatan lebih penting daripada kekuatan. Meskipun mengurangi kecepatan, tetapi dalam keadaan khusus, itu dapat digunakan untuk memblokir serangan selama 1 jam, digunakan untuk memblokir serangan dari panah atau binatang iblis. Sayang sekali kesempatan untuk menggunakannya terlalu minim. King Sui tiba-tiba memikirkan atribut ini, dia segera melihat secercah harapan. Apakah efek pengurangan kecepatan 50% disebabkan oleh penyegelan? Jika demikian, dapatkah melepas segelnya menghilangkan atribut pengurangan kecepatan ini? Seni tempa kuno. King Sui memikirkan seni tempa kuno. Jika dia menggunakan seni tempa kuno untuk memperbaikinya sekali, apakah akan ada efeknya? Sayangnya lukanya belum sembuh. Dia hanya bisa menunggu sampai dia sembuh sebelum dia bisa bereksperimen. Seandainya dia bisa melepas segelnya, King Sui merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Namun,
King Sui tidak memiliki harapan besar, atau kekecewaannya akan lebih besar jika gagal. Melihat lagi, King Sui sudah memuaskan. Untuk saat ini, dia hanya akan memperlakukannya sebagai aksesoris. Melihat bahwa sachet sutra interspatial hampir kosong, King Sui langsung mengeluarkan beberapa item yang tersisa. Hei, gulungan kulit binatang iblis. King Sui perlahan membukanya. Oh, resep alkimia. King Sui tidak pernah menyangka itu adalah resep alkimia. Melihat barang lain yang dia keluarkan, di sana adalah 2 perkamen yang mirip dan sebuah botol kecil. King Sui melihat ke arah tangan kanannya. Resep alkimia pil vitalitas harimau. Bahan resep: inti, darah, tulang binatang iblis Xiantian tipe macan, darah kura-kura berusia 3000 tahun, darah berusia 2000 tahun, bunga jinjing berumur 1000 tahun, Torafut berumur 500 tahun, koi api berusia 100 tahun. Efek: setiap pil meningkatkan kekuatan konsumen sebanyak 1000 jin, sedikit efek memperkuat tulang, konsumsi pil dibatasi hingga 10 per tahun. Haha, King Sui telah mencari resep alkimia seperti ini. Dia ingin meningkatkan kekuatan klan Qingnya. King Sui merasa bahwa sebagian besar resep alkimia kuat, tetapi batas konsumsinya terlalu rendah. Oleh karena itu, dia belum menemukan pil obat yang sesuai. Dengan pil vitalitas harimau ini, dia dapat meningkatkan kekuatan klan Qing dalam waktu 1 tahun. Meskipun pil vitalitas harimau ini bukan pil obat kelas atas, bagi kultivator Xiantian itu lebih baik daripada pil revitalisasi kecil. Selain itu, dapat dikonsumsi 10 kali dalam setahun, dan bahkan dapat dikonsumsi selama beberapa tahun. Begitu mereka menembus Xiantian, King Sui akan memiliki pil obat lain untuk mereka. 1 lagi perkamen. Dia segera melihat resep di tangan kirinya. Pil penguatan Dantian. Resep: Lingzi berusia 5000 tahun, darah kura-kura berusia 5000 tahun, inti monster iblis berusia 5000 tahun, tulang-tulang binatang iblis berusia 5000 tahun, bunga kehidupan, bunga asura, tendon monster berusia 5000 tahun. Efek kegunaan: memperkuat Dantian sebesar 20%, dan hanya 1 pil yang bisa dikonsumsi. Sangat bagus. Sayang sekali semua bahannya langka, tapi aku punya sedikit, gumam King Sui. Pada saat yang sama, dia sekarang tahu mengapa Feng Xiamo memiliki bagian-bagian binatang iblis tingkat martial Saint. Karena resep ini, dia hanya tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan bagian-bagian binatang iblis tingkat martial Saint ini. King Sui merasa meskipun bunga asura sulit didapat, jika dia bisa mendapatkannya, maka resepnya akan selesai. Semua bahan dalam bungkus sutra interspatial Feng Xiamo, serta benda-benda di alam valet jade immortal, akan memungkinkan King Sui untuk secara langsung menyempurnakan resep pil ini. Mengambil botol kecil di sampingnya, seperti yang dia duga, sebotol pil vitalitas harimau, bagaimanapun juga, itu adalah resep yang paling rendah dari semuanya. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak kekuatan, bahkan di usianya, Feng Xiamo masih meminum pil ini. Memeriksanya dengan indera spiritualnya, dia tidak bisa merasakan kelainan apapun. Dia tiba-tiba memikirkan pil 5 naga miliknya. King Sui menelan pil tersebut. Karena resep dari pil obat ini menggunakan bahan-bahan yang memiliki sifat penyembuhan, itu seharusnya menjadi obat penyembuhan yang cukup bagus, sehingga King Sui merasa itu harus efektif dalam mengobati luka dalam dirinya. Energi dingin mengalir ke tenggorokannya. Pada saat itu King Sui bisa merasakan tulang punggungnya bergetar. Pada saat itu, dia merasa sangat nyaman. Setelah itu, energi pendinginan perlahan menyebar ke setiap bagian tubuhnya. King Sui dengan cepat bergabung dengan energi pendinginan itu. King Sui merasa tingkat pemulihan lukanya sangat cepat. King Sui telah melupakan kekuatan tubuhnya sendiri. Kemampuan pemulihan tubuhnya praktis berada pada kecepatan di mana penyembuhan dapat dilihat dengan mata telanjang. King Sui mengedarkan teknik penguatan kuno, dengan fokus pada pemulihan area di sekitar jantungnya. King Sui perlahan berhenti hanya ketika energi pendinginannya hilang, efeknya memuaskan.
King Sui percaya bahwa dia dapat menyembuhkan tubuhnya sepenuhnya sebelum meninggalkan alam Valet Jade Immortal. King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya mengedarkan teknik penguatan kuno, sesekali memakan pil 5 naga, lalu berlatih tinju Tai Chi. Setelah itu, King Sui memakan 10 pil vitalitas harimau, meningkatkan kekuatannya sebesar 10.000 jin. Tidak peduli seberapa kecilnya, itu masih merupakan peningkatan kekuatan, terlebih lagi ada 100 pil di dalam botol, dan King Sui memiliki keyakinan untuk dapat memperbaikinya segera. Tanpa disadari, sudah waktunya untuk meninggalkan alam Valet Jade Immortal. King Sui bisa merasakan bahwa tubuhnya pada dasarnya sudah sembuh. Hari kedua, King Sui bangun pagi-pagi. Itu adalah sebuah kebiasaan, lagi pula dia juga sudah sembuh. Ketika dia keluar ke halaman, dia melihat kedua gadis itu berada di luar. Changhai Mingyue sedang berlatih tinju Tai Chi yang biasa dilakukan King Sui, dan Huoyun Liuli sedang berlatih tarian pedang. Kenapa kamu sudah bangun? Kamu harus lebih banyak istirahat. Ketika Huoyun Liuli melihat King Sui keluar, dia cemberut dan meletakkan pedangnya. Changhai Mingyue juga berhenti dan melihat ke arah King Sui. Aku sudah baik-baik saja, jika kamu tidak percaya kamu bisa datang dan memeriksanya. Periksa apa? Saat ini, Mingyue Gelou keluar sambil tersenyum. Saudari Lou, tolong coba bujuk King Sui, sebelum tubuhnya sembuh, dia ingin keluar dan berlatih. Ucap Huoyun Liuli buru-buru memberitahu Mingyue Gelou. Aku sudah baik-baik saja, bukankah kamu tidak sadar kalau tubuhku sangat tangguh? Ungkapan cerobohnya ini menyebabkan ketiga gadis itu tersipu. Mingyue Gelou bahkan menundukkan kepalanya. Changhai Mingyue menghindari tatapannya. Namun, Huoyun Liuli dengan main-main memandang King Sui sambil tersipu, lalu menatap Mingyue Gelou. Saudari Lou, aku tidak tahu, apakah tubuh King Sui benar-benar sekuat itu. Nadanya terdengar seperti dia sedang menginterogasinya. King Sui awalnya merasa malu, setelah mendengar kemampuannya dipertanyakan dan melihat wajah menawan yang licik itu, King Sui benar-benar ingin membuktikannya padanya. Namun, sekarang bukan waktunya, dia merasa tidak berdaya, ini bukan pertama kalinya dia digoda olehnya. Mingyue Gelou sangat malu hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Liuli, jika kamu tidak mencobanya kamu tidak akan tahu, lagi pula, ini hanya masalah waktu saja. Kamu bisa bertanya pada saudari Lou, cinta yang penuh gairah antara pria dan wanita adalah hal terindah di dunia, itu meningkatkan kekuatanmu. Oh, aku baru ingat, metode budidaya Misty Hall sepertinya adalah dual cultivation, ucap King Sui dengan bercanda memandang Huoyun Liuli, merasa sangat dendam. Huoyun Liuli menoleh dan menatap King Sui, alisnya tipis, wajahnya memerah, terlihat sangat manis. Pada saat ini, dia mengedipkan matanya yang sangat pada King Sui, dan menjulurkan lidahnya pada King Sui. Mungkin dia bertingkah lucu, tapi itu membuat hati King Sui gatal. Iblis wanita, kamu iblis wanita, aku akan memakanmu suatu hari nanti. King Sui bergumam. Setelah King Sui membawa Mingyue Gelou kembali, peningkatannya cukup baik. Selama periode di mana dia dibawa pergi oleh Tan Yang, budidayanya tidak mengalami kemajuan sama sekali. Setahun terakhir ini, Mingyue Gelou menjalani kehidupan yang bahagia. King Sui terus berkata pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak bisa membiarkan wanita di sisinya merasa dirugikan oleh orang lain, tidak peduli siapa itu. Hanya sekali saja sudah menyebabkan King Sui sakit yang tak terlupakan. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dari hal itu. Mingyue Gelou, yang semua meridiannya telah dibersihkan, dapat berkultivasi dengan sangat cepat. Saat ini, dia di ranah Xiantian kelas 6, karena bantuan pil konsentrasi roh 3 kali lipat dan King Sui menggunakan Qi untuk meredam meridian dan tulangnya. Huoyun Liuli ranah Xiantian kelas 8. Kultivasinya mengalami banyak kemunduran, mampu berkultivasi hingga level ini sudah cukup bagus. King Sui dapat merasakan bahwa bakat mereka telah banyak berubah tahun ini. Ini untukmu, luangkan waktu untuk memakannya,
setiap pil dapat meningkatkan kekuatanmu sebanyak 1000 jin, kamu dapat memakannya 10 butir setiap tahun. Saat ini, aku hanya punya beberapa butir pil, setelah aku menyempurnakannya lebih banyak, aku akan memberikannya kepada kalian. Saat King Sui mengatakan itu, dia memberikan pil vitalitas harimau kepada ketiga gadis itu. Terutama Mingyue Gelou, meskipun budidayanya tinggi tetapi memiliki kekuatan yang rendah. 10 pil vitalitas harimau yang akan menambah kekuatan 10.000 jin ini akan sangat signifikan. Ini untukmu. King Sui memberikan sachet sutra interspatial kepada Mingyue Gelou. Aku tidak membutuhkan ini, simpanlah untuk dirimu sendiri, ucap Mingyue Gelou mendorong bungkusan sutra interspatial kembali ke King Sui. Aku sudah punya yang lebih baik dari ini. Kenapa kamu menolaknya? Ucap King Sui tersenyum pada Mingyue Gelou. Benda itu terlalu berharga, jawab Mingyue Gelou balas tersenyum. Saat kamu berada di luar, yang terbaik adalah jangan biarkan orang lain melihatnya, menyamarkan bagian luarnya akan menyelamatkanmu dari masalah. Ucap King Sui mengingatkan ketiga gadis itu. Setelah itu, King Sui menghadap matahari dan berlatih beberapa putaran tai chi, para gadis pergi untuk membuat sarapan. Saat waktunya makan, suasananya meriah. King Sui telah pulih, sehingga suasana di meja menjadi lebih menyenangkan. Guru tua, apa yang terjadi dengan jagal darah? King Sui bertanya pada Chang Wuya setelah makan. Dia sudah mati, budidayanya menjadi lumpuh, ditambah lagi umurnya akan segera berakhir. Dia tidak tahan menerima pukulan itu dan bunuh diri. Chang Wuya berkata dengan menyesal. Lalu di mana bangkai Raja Iblis Tigon? Tanya King Sui, dia ingin menggunakan kulit Tigon untuk menggambar jimat. Haha, benda itu, kami telah memproses kulitnya, inti tendonnya, tulangnya, kamu dapat pergi ke Penatua Sing untuk mengambilnya. Ucap Chang Wuya tertawa dan memandang King Sui. Kulit bangkai itu berguna untukku, ucap King Sui tersenyum. Untuk menggambar jimat yang kamu gunakan dalam pertempuran, kan? Ucap Chang Wuya tersenyum. Guru tua tahu itu. Hahaha, aku tahu sedikit. Aku dengar cukup banyak kultivator yang menggunakannya di benua lain. Jadi aku merasa itu berguna bagimu dan membuat orang menyimpannya. Bagaimanapun juga, itu adalah hadiah pertempuran, dan binatang iblis Raja Tigon Puncak Martial King. Saat ini, ada langkah kaki di luar pintu. Junior Jing Changzang meminta untuk bertemu Tuan Tua Chang. King Sui mengikuti Chang Wuya keluar pintu, Fei Wuji dan gadis-gadis lainnya juga keluar. Adik, bagaimana lukamu? Jin Guyao bertanya dengan prihatin. Dasar munafik, gumam Huoyun Liu Li mendengus. Salam Tuan Tua Chang dan Penatua Fei. Saudara King, selamat telah mengalahkan klan Feng, sepertinya tubuhmu sudah baik-baik saja. Jin Changzang menyapa Chang Wuya dan Fei Wuji sebelum mengatakan itu pada King Sui sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, kenapa kalian ada di sini? King Sui tersenyum ringan sambil menatap Jin Changzang dan Jin Guyao. Kami mengkhawatirkanmu, ucap Jin Guyao sambil menatap King Sui. Khawatir tentang King Sui. Ketika dia tidak sadarkan diri selama 7 hari, bahkan Feng Yu dari klan Feng pun datang. Apa yang kamu lakukan selama 7 hari ini? Ucap Huoyun Liu Li menjadi marah hanya dengan memikirkannya. 7 hari ketika King Sui tidak sadarkan diri, klan Jin bahkan tidak mengirim satu orang pun. Sekarang dia sudah lebih baik, mereka ada di sini untuk menyambutnya, betapa munafiknya. King Sui sekarang merasa sedikit tidak suka terhadap Jin Guyao, bukan karena klan Jin tidak membantunya. Namun, ketika dia terluka selama 7 hari itu, klan Jin bahkan tidak ada satu orang pun yang menjenguknya. Jelas dia tidak ada di hati mereka, mengapa dia harus bersikap ramah kepada mereka? Mungkin mereka mengira dia akan mati, lagi pula saat itu tidak ada yang mengira dia bisa hidup. Jalan itu dipilih oleh mereka, karena mereka tidak bisa berteman. Mengapa kau mengatakan ini? Kami datang dari jauh untuk menemui King Sui. Atas dasar apa kau memfitnah kami? Siapa kau dan apa hubunganmu dengan King Sui? Bahkan dia tidak mengatakan ini,
apa yang kau bicarakan? Ucap Jin Guyao memandang Huoyun Liuli dengan jijik. Dia, sebagai nona muda klan Jin, belum pernah menerima ejekan seperti ini dari orang lain sebelumnya. Setelah Jin Guyao selesai berbicara, dia melihat ke arah King Sui dan berkata, "Adik, sudah cukup." King Sui segera memotong ucapan Jin Guyao. "Siapa wanita itu?" tanya Jin Guyao sekali lagi. "Kau tidak perlu tahu siapa dia. Singkatnya, tidak ada yang diizinkan untuk menindasnya, termasuk Anda," ucap King Sui datar. Sampai saat ini hanya King Sui yang melihat ke arah Jin Guyao yang bingung yang berdiri di sana. Sebagai keturunan dari klan Jin, dia selalu dimanjakan oleh orang lain. Orang akan selalu merasa enggan untuk mencaci makinya. Ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki wajah secantik bunga, dia hanya akan menerima pujian dan berkah kemanapun dia pergi. Dia tidak pernah merasa bersalah sebelumnya. Yang dia lakukan hanyalah membela diri dari wanita itu. Faktanya, wanita itulah yang mulai mengkritiknya. Siapa yang mengira bahwa King Sui akan benar-benar marah padanya, demi Huoyun Liuli? Sebelumnya, bukankah dia selalu membelanya? Bahkan pada saat kakeknya mengkritiknya, dia masih berusaha membelanya. Jadi kenapa dia bersikap seperti ini sekarang? "Guyao, cukup, perhatikan bahasamu," ucap Jin Changzeng menegur adiknya. Pada saat ini, Jin Changzeng tahu bahwa King Sui benar-benar marah. Alasan dia datang hari ini adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan King Sui. Awalnya, dia mengira King Sui tertarik pada saudara perempuannya. Tapi sekarang, dia sudah melangkah terlalu jauh dan itu membuat King Sui merasa jijik. King Sui selalu membenci gadis manja seperti dia. Temperamen dan sikap seperti ini telah membuat King Sui merasa bahwa ada perbedaan besar antara dia dan wanita di sekitarnya. "Apakah kamu menyukainya? Bagian mana dari dirinya yang lebih baik dariku?" Jin Guyao bertanya pada King Sui sambil menunjuk ke arah Huoyun Liuli. Saat ini, King Sui merasa bahwa wanita ini benar-benar tidak masuk akal ketika dia kehilangan akal sehatnya. Dia mengerutkan alisnya dengan jijik ketika dia melihat wanita itu. Bagi King Sui, cantik dari luar tetapi jelek di dalam. Dia merasa bahwa tidak ada kualitas feminin dari dirinya yang bisa menggerakkan hatinya. "Ya, aku menyukainya, dan juga, dia lebih baik darimu dalam setiap aspek." Pada saat ini, King Sui berkata dengan cara biasa, tanpa ada yang memperhatikan. Chang Wuya, Fei Wuji serta Ming Yue Glou yang membawa Yu Chang kecil sudah pergi, sejak Huoyun Liuli menegur Jin Guyao. "King Sui, hari ini, aku ingin tahu aspek mana dari dirinya yang lebih baik dariku. Jangan katakan padaku bahwa dia terlihat lebih cantik dariku, aku tidak berpikir bahwa aku akan kalah dengannya dalam hal itu." Ketika Jin Guyao mulai sulit diatur, dia bahkan tidak mau mendengarkan Jin Changzeng. "Oh, kamu benar-benar ingin mendengar," ucap King Sui sambil mengerutkan alisnya. "Ya, aku ingin mendengar. Aku ingin melihat apakah kamu dapat meyakinkanku dengan itu," ucap Jin Guyao memandang King Sui. "Sebenarnya, tahukah kamu bahwa kamu sama sekali tidak terlihat cantik bagiku? Tahukah kamu fitur apa yang seharusnya dimiliki wanita cantik?" ucap King Sui memperhatikan bahwa dia tidak perlu marah pada wanita itu. Jin Guyao menatap King Sui dengan kaget. "Apa kau bilang, tidak terlihat cantik? Bagian mana dari diriku yang tidak terlihat cantik? Wajahku, mata, hidung, atau tangan? Semua fitur yang baru saja Anda sebutkan, berapa lama akan bertahan? 20 tahun, 50 tahun. Tapi tanpa obat-obatan yang dapat menghentikan orang dari penuaan, siapa yang bisa tetap awet muda sepanjang hidup mereka?" ucap King Sui. Jin Guyao jelas tertarik pada kata-kata King Sui. King Sui melanjutkan kata-katanya lagi. "Asal kau tahu, salah satu ciri terpenting dari wanita cantik adalah hati yang baik. Hanya dengan hati yang baik, seorang wanita akan terlihat cantik di mata orang lain dan menjadi anggun." King Sui berkata dengan lembut. "Apakah itu bau harum di tubuh wanita? Aku juga punya itu." Kata-kata Jin Guyao hampir membuat King Sui pingsan.
Seorang wanita yang tidak beradab benar-benar menakutkan. Untuk wanita seperti ini, biarpun mereka terlihat lebih cantik, mereka tetap hanya akan membuat pria tertarik dengan tubuh mereka. Selain itu, para pria tidak akan tertarik lagi dengan barang-barang mereka. Seorang wanita yang anggun. Ini menggambarkan seorang wanita yang lembut seperti kolam yang jernih namun juga bisa hidup seperti riak. Setiap wanita memiliki sisi paling lembut. Mereka seperti air dan madu, kabut dan kabut. Setiap tindakannya, cara dia menjulurkan punggungnya, cara dia menyisir rambutnya, masing-masing dan semuanya, seperti air yang beriak. Senyuman seorang wanita adalah bunga yang setengah mekar. Di dalamnya mengalir pesona yang indah. Kata-kata King Sui segera mengejutkan beberapa wanita. Mungkin karena tidak banyak wanita yang bisa mengakui bahwa mereka bisa melakukannya meskipun mereka bisa merasakan kata-kata ini. Meski begitu, di antara orang-orang yang hadir, masih ada yang mampu melakukannya. Seorang wanita dengan postur tubuh yang lembut, rambut hitam lurus seperti air terjun dan kulit pucat seperti salju. Sepasang mata asmara setenang air danau dan senyuman seindah mawar, sisi femininnya akan langsung muncul di wajah seseorang, seperti bunga lili yang diam-diam mekar di air danau di bawah sinar bulan. Wanita seperti ini adalah wanita yang bercahaya. Seorang wanita yang selembut air, seorang wanita yang adil dan perhatian. Untuk wanita yang tidak baik, bahkan jika dia sangat cantik, bahkan jika dia memiliki bakat yang menonjol, dia tetap bukan wanita yang imut dan luar biasa. Saat ini, dia tidak lagi ingin berurusan dengan wanita manja ini. King Sui tidak menyukai wanita yang selalu menempatkan dirinya di atas segalanya. Saudara King Sui, saudara Jin, tidak apa-apa, kalian bisa pergi sekarang, saya masih memiliki hal-hal yang perlu saya lakukan. King Sui tersenyum ketika dia menyela kata-kata Jin Changzeng. Cara orang bertindak, apakah mereka ramah atau tidak ramah, tergantung pada apakah seseorang berhasil. Tetapi sampai sekarang, King Sui masih gagal memahami tindakan klan Jin. Sebenarnya, akan sangat mudah bagi Jin klan untuk memberikan kesan yang baik padanya. Namun, mereka merasa tidak perlu melakukannya. Mungkin, mereka telah mengabaikan masalah ini. Siapa bilang klan aristokrat sering berpandangan jauh? Awalnya, King Sui bermaksud berteman dengan klan Jin. Lagi pula, mencari teman itu mudah, tapi sulit menemukan orang yang mengenalmu dengan baik. Sudah merupakan kesempatan langka untuk berteman dengan mereka, apalagi menjadi belahan jiwa. Bagaimanapun, King Sui tidak tahu mengapa klan Jin seperti ini. Tapi sekarang, dia akhirnya sadar bahwa klan Jin mencoba mencari kontak dengannya untuk keuntungan mereka sendiri. Hanya saja apakah dia akan bertindak begitu rendah untuk menerima tawaran mereka? Saudara King Sui, kakek telah menyiapkan makan malam untukmu. Dia juga telah menyiapkan hadiah khusus yang pasti akan Anda sukai. Ketika Jin Changzeng melihat King Sui tidak mengatakan apa-apa, dia berbicara dengan cepat, ayo kembali. King Sui menarik Huoyun Liuli dan Chang Hai Mingyue dan masuk ke dalam bersama mereka. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Saat itu, Jin Guyao menatap Jin Changzeng. Dia tampak agak khawatir. Insiden hari ini hampir hancur karena ketidaktahuannya. Setiap kali Jin Guyao memikirkannya, dia akan merasa sakit hati dan marah pada dirinya sendiri. Dia ingat bahwa dia adalah wanita yang tidak baik dan bodoh di hati King Sui. Apa yang membuatnya berhak mengatakan itu? Saat ini, Huoyun Liuli sangat senang. Dia memeluk salah satu lengan King Sui dan dari waktu ke waktu, dia akan melihat King Sui. Dia merasa sangat gembira jauh di dalam hatinya.